banyak banget. Kita diam lihat-lihat aja. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang kembali mengenang masa-masa indah, senyum bahagia lagi datang. Yang berjalan bertemu di laut yang sama, begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap pelan air mataku. Hari ini kita dimasakin sama ibu. Terima kasih banyak ibu. Sama-sama, semoga kalian suka. Lihat ini Kan jadi satu. Semula bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang. Senyum ke kamera. Penggarit selalu di hati. Thank you. Pi mancing. Penggarit happy. Penggarit, tunggu aku kesini lagi ya. Penggarit is the best. Penggarit mantap. Penggarit warganya royal banget. Terima kasih. Penggarit siaga. Terima kasih Penggarit telah menerima kami dengan tangan terbuka. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya punya anak 10. Terus ngertiin mood mereka masing-masing. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan dengar suara adik-adik KKN. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau beli jajan di warung itu bisa jadi healing. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah tahu setiap hari membingungkan menu masakan untuk anak-anak posko. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah ngerasain setiap mandi digedor-gedor pintunya dipanggil. Di kamar mandi siapa ya? Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah ngerasain dimarahin satu posko gara-gara pagi-pagi masak mie. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu gimana rasanya tidur di luar posko. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu semua orang posko bekuin makanannya di freezer. Kalau aku nggak KKN, mungkin aku nggak ngerasain rasanya antrian mandi 10 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain lihat tempe tiap hari, guys. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain hidup 24 jam dengan 10 orang. Di ujung Kabupaten Pemalang, terdapat sebuah desa bernama Desa Penggarit. Desa yang sederhana, namun menyimpan ketenangan. Desa ini hidup dengan nilai kebersamaan yang terjaga. Desa ini terus bertumbuh dengan masyarakatnya. Waktu berjalan, generasi berganti, kehangatan sapa dan ikatan antar warga yang begitu erat. Hari itu, Kamis 7 Agustus tahun 2025. Kami datang dengan langkah yang penuh tanda tanya. Mampukah kami menjalankan amanah ini bersama? Di pundak kami ada harapan. Di hati kami ada keraguan. Tapi desa ini menjawab semuanya dengan cara yang begitu indah.
Hari pertama, langkah kami terasa asing. Wajah-wajah baru, tempat yang belum pernah kami pijak, dan suasana yang belum pernah kami kenal. Ada rasa kaku yang tak terucap, seakan jarak membatasi kami. Namun, perlahan tembok itu mulai runtuh dari tatapan. Yang tadinya penuh ragu, berubah menjadi senyum yang menghangatkan. Kerja bakti bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan. Lebih dari itu, ia adalah cara kami belajar arti kebersamaan. Dengan canda di sela-sela lelah, kami menemukan bahwa pengabdian tidak selalu tentang hal besar. Kadang, ia hadir dalam langkah-langkah sederhana. Saat kita saling membantu dan berjalan bersama. Optimalisasi gaya hidup cerdik untuk pencegahan penyakit tidak menular, integrasi edukasi kesehatan, penguatan peran guru, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal menjadi tema KKN tematik Universitas Alma-Ata periode 2 tahun 2025 kali ini. Di awal perjalanan ini, kami memulai langkah dengan memberikan penyuluhan upaya pencegahan merokok di SMK Perintis Desa Sukawangi. Bersama pihak puskesmas, kami belajar dan berbagi tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak muda, agar generasi mendatang terbebas dari bahaya merokok. Perjalanan berlanjut di SMP Sunan Al-Anbiya Godang, di mana kami mengadakan penyuluhan tentang anemia. Di sana, kami memahami bahwa menjaga pola makan bergizi seimbang adalah kunci tumbuh kembang remaja yang sehat dan kuat. Senam pagi membuka langkah kebersamaan kami di desa. Gerakan sederhana yang diiringi tawa mampu menguatkan ikatan antar warga dan menumbuhkan semangat baru di setiap harinya. Tak hanya itu, Benoa Park juga menjadi salah satu tempat favorit kami di setiap minggu. Di sana, kami bisa menikmati jajan tradisional, melihat kera yang menjadi daya tarik, dan sapaan warga kepada kami yang selalu terasa hangat. Setiap kali berjumpa, senyum tulus mereka seakan menjadi sambutan yang penuh keakraban. Di bulan kemerdekaan, kami pun larut dalam sukacita peringatan HUT RI bersama warga desa. Semangat merah putih terpancar dari wajah anak-anak hingga orang tua yang ikut memeriahkan. Semua menghadirkan tawa dan haru. Bukan sekedar perayaan, tapi pengingat bahwa kemerdekaan ini lahir dari perjuangan. Dan tugas kita kini adalah menjaga persatuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di hati setiap generasi. Ketika malam tiba, panggung besar dan megah itu hidup. Anak-anak berdiri penuh percaya diri menunjukkan kreativitas mereka. Dari sana, kami memahami bahwa setiap bakat dan mimpi butuh ruang untuk tumbuh. Di sebuah ruang sederhana, kami mulai membuka cerita. Kami menyampaikan apa yang ingin dilakukan. Namun, yang paling penting, kami belajar mendengar apa yang sebenarnya dibutuhkan. Malam harinya,
anak-anak berkumpul dengan penuh semangat di ruang depan posko KKN yang sederhana. Wajah-wajah polos itu menyambut kami, seakan ingin mengatakan bahwa belajar adalah bagian dari kebahagiaan mereka. Bagi kami, mengajar tidak hanya soal menyampaikan pelajaran. Lebih dari itu, kami belajar tentang kesungguhan, kesabaran, dan harapan yang mereka bawa untuk masa depan. Dari dapur sederhana, lahir kreasi yang penuh makna. Bukan sekedar produk, melainkan cermin dari ketekunan dan kerjasama. Bersama para pelaku UMKM di Desa Penggarit, kami belajar bahwa setiap racikan memiliki cerita, dan setiap hasil tangan adalah wujud ketulusan. Selama pelaksanaan KKN, kami berkesempatan mendampingi UMKM lokal melalui pembuatan logo, leaflet promosi, hingga pembukuan sederhana. Proses ini tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga menenun kebersamaan dan semangat untuk terus berkembang. Harapan kami, setelah adanya pendampingan ini, UMKM di Desa Penggarit dapat semakin maju, mandiri, dan berpotensi menjadi unggulan desa yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Di suatu waktu, suara ayat mulai bergema. Tak ada jarak di antara kami. Dalam setiap ayat yang dibacakan, ada harapan yang dipanjatkan untuk keluarga, untuk desa, dan untuk masa depan yang lebih baik. Tak berhenti di sana, kami juga hadir di Balai Desa Penggarit bersama ibu-ibu PKK melalui program yang kami sebut Dapur Cerdas. Bukan sekedar memasak, tetapi belajar bagaimana pangan lokal bisa disulap menjadi hidangan penuh makna. Dalam suasana penuh tawa dan kebersamaan, kami belajar sekaligus berbagi praktik membuat banana roll tortilla dari ubi ungu, sebuah sajian sederhana namun syarat akan pesan tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi berbasis potensi lokal. Di sebuah ruang kelas sederhana, kami memperkenalkan celengan cerdas untuk anak-anak kelas 4A dan 4B SD Negeri 1 Penggarit. Bukan hanya tentang menabung, tapi tentang mimpi yang ditulis dan disimpan dalam sebuah celengan. Dari sana kami belajar bahwa setiap anak berhak punya harapan sekecil apapun itu. Dan di sela semua kegiatan itu, kami berbagi snack sehat untuk anak-anak SD Negeri 1 Penggarit. Di sisi lain, dialog menghadirkan pertemuan hangat dengan masyarakat. Bukan hanya berbagi pengetahuan, tapi juga berbagi cerita dan harapan. Bersama anak-anak kelas 4 dan 5 SD Negeri 3 Penggarit, kami berkreasi lewat ekoprint. Dari daun-daun yang biasanya terabaikan, lahirlah karya dengan warna-warna indah. Dari situ, kami belajar bahwa kreativitas bisa tumbuh dari hal-hal yang sederhana, dan setiap karyanya punya cerita. Dan di sela itu pula, kegiatan kami berbagi snack sehat untuk anak-anak SD Negeri 3. Bukan sekedar makanan ringan, tapi simbol kepedulian sederhana tentang pentingnya menjaga kesehatan
sambil tetap tersenyum dan bahagia. Lalu kami menghadirkan sudut sodako, sebuah mading dan kotak infak yang sederhana, namun menyimpan pesan besar tentang kebaikan. Kami ingin anak-anak SD Negeri 1 Penggarit tahu bahwa kebaikan itu akan selalu tumbuh, bahkan dari sebuah sudut kecil. Sebuah karya kecil pun kami tinggalkan melalui program Pilah Sampah dari Rumah, Bersih Lingkungan Kita. Program ini berfokus pada edukasi dan praktik pengelolaan sampah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan pupuk. Bersama ibu-ibu PKK RW 1, kami belajar sekaligus berbagi pengalaman tentang bagaimana sampah sederhana di rumah ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Sebelum melaksanakan program ini, kami terlebih dulu belajar mengenai teknik pengelolaan sampah dari Bapak Solikin sebagai bentuk pembekalan. Harapannya, kebiasaan ini dapat diterapkan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Di SD Negeri 2 Penggarit, kami menulis kisah baru lewat program Buku Kita, sebuah buku kecil yang bukan hanya berisi tulisan, tapi juga semangat anak-anak untuk berani berkarya. Karena setiap kata dan kalimat yang mereka tulis adalah langkah awal menuju mimpi yang lebih besar. Di antara hiruk-pikuk kegiatan, kami pun belajar tentang arti kebersamaan melalui hal sederhana. Membersihkan rumah ibadah, Masjid Rodatul Jannah, saksi bisu doa dan sujud warga desa. Kami rawat dengan penuh ketulusan. Setiap sapuan, setiap bilasan air bukan hanya membersihkan debu di lantai, tapi juga menata hati kami untuk lebih ikhlas dan rendah hati. Sebuah pengingat bahwa menjaga kebersihan masjid bukan sekedar kewajiban, melainkan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih atas segala bentuk bakti dan kerja kerasnya dari mahasiswa Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Semoga menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa, pengalaman yang baik, positif yang selalu menjadi motivasi untuk selalu maju, yang negatif-negatif dilupakan dan dijadikan sebuah pembelajaran. Pesannya saya dapat adalah rasa kekeluargaan yang teman-teman mahasiswa KKN berikan kepada Desa Penggarit, mempunyai etika yang baik, mempunyai kinerja yang baik, semuanya berusaha tampil maksimal memberikan yang terbaik untuk kemajuan Desa Penggarit. Segala bentuk kerja bakti, kerja keras, semuanya menjadi bahan yang semoga menjadi pembelajaran yang tidak terlupakan untuk teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa KKN dan semua warga masyarakat Desa Penggarit. Untuk pesan yang saya ingin sampaikan, semoga teman-teman mahasiswa KKN selalu ingat Penggarit, semoga bisa kembali ke Penggarit, dan yang terpenting adalah selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dimanapun, kapanpun, dan selalu berpikir untuk maju dan terus berkembang untuk memajukan negara dan bangsa. Semoga semuanya sukses, semuanya berjalan dengan baik, lancar sampai lulus menjadi orang yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Mungkin itu saja dari saya.
Sekian. Kesannya sangat membantu sekali ya adik-adik KKN ini, terutama di SD-SD, di ibu-ibu PKK. Kemarin di SD juga banyak kegiatan, di ibu-ibu PKK juga memberikan wawasan terkait demo masak ya. Ya. Terus di masyarakat juga banyak membantu, apalagi kemarin saat lomba-lomba Agustus. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya pesannya semoga kedepannya mahasiswa KKNT Alma-Ata ini sukses terus, dilancarkan laporan-laporannya sampai skripsi nanti. Semoga sukses dan semangat belajar terus. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Ya, Pesan dan pesan Mas Yohan sama ada anak-anak KKN 25 di Desa Pendarit. Pesannya sangat baik. Terima kasih sebelumnya untuk KKN dari Almata Jogja. Saya mewakili Karang Taruna mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah membantu kegiatan di desa, terutama di 17 Agustus kemarin, dan kegiatan yang ada di desa, contohnya kerja bakti dan posyandu dan ngajar anak-anak sekolah ya. Iya. Itu kesannya sangat baik sih, sangat baik sekali. Terima kasih ya Mas. Untuk Iya. pesannya kira-kira apa nih? Pesan untuk KKN Almata Jogja, semoga semakin kompak, semoga sukses selalu. Untuk saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk KKN Almata. Terima kasih ya Mas. Ya, dari sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik KKN dari Universitas Alma-Ata ya. Sebelumnya tadi saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah ikut banyak ya berkontribusi di desa kami, di Desa Pengarit, terutama dalam banyak event. Kemarin kita bersama Karang Taruna juga bersama-sama memeriahkan acara desa, dan juga mungkin ada sedikit pesan buat adik-adik KKN, tetap semangat belajarnya, tetap semangat menuntut ilmu, dan semoga apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didapatkan di dunia perkuliahan, semoga ilmunya bermanfaat untuk masa depan kalian. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kesan dan pesannya untuk adik-adik KKN yang ada di Desa Pengarit, untuk pesannya selama kegiatan KKN saya melihat adik-adik semua semangat, kekompakan dan kerjasama dari teman-teman semua. Setiap program yang dijalankan menunjukkan kepedulian ya, terus menunjukkan niat baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi desa, dan juga untuk kebersamaan selama ini juga menjadikan pengalaman berharga bagi kita semua yang dari Karang Taruna. Untuk pesannya singkat saja, semoga pengalaman di desa ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua, untuk adik-adik KKN dari Universitas Almata, tetap menjadi bekal untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari teman-teman KKN Bu, kira-kira selama kami di sini kesannya untuk kami itu gimana ya Bu? Kesannya kalian itu ya anak baik, rajin, menjaga kebersihan. Ibu lihat itu rukun. Kalau masalah kebersihan itu piket, bagus, masak bagus. Kalau mau makan juga nungguin temennya yang belum datang, makan sama-sama, rukun lah gitu. Untuk kira-kira kalau kami di sini kan kurang lebih 2 bulan ya Bu. Ya. Itu tuh kesannya buat kami itu apa ya? Pesannya ya semoga kalian sekarang kan udah di KKN di Desa Pengarit, membawa hasil apa yang kalian inginkan untuk mencapai kelulusan kalian. Ya, semoga kalian menjadi
lulus dengan nilai yang memuaskan, apa yang kalian cita-citakan itu tercapai dengan KKN di Desa Penggarit ini. Ya Ibu senang mengenal kalian, semoga kalian ya menjaga silaturahmi dengan baik. Jangan lupa sama Ibu di sini. Walaupun kalian sudah pulang ke tempat kuliah, ya silaturahmi ya tetap berjalan. Namanya